Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting untuk hati dan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang penyakit hati. Maksudnya bukan hati yang di dalam tubuh itu ya, tapi sifat-sifat buruk yang bisa membuat hati kita kotor dan jauh dari Allah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Aufa Syifa Akila, absen 10, Bintang Baru Royhan, absen 12, Muhammad Bagus Naufaldan, absen 21, Mutia Hanun, absen 24, Nover Ardina, absen 28, dan Kisti Maharani, absen 30. Teman-teman, ternyata penyakit hati itu ada banyak jenisnya loh. Nah, di bab ini kita akan belajar 3 contoh penyakit hati yang harus kita hindari. Yang pertama ada nifaq yang berarti munafik, dan yang kedua ada ghadab yang berarti marah, yang terakhir ada qaswah al-qalb yang berarti keras hati. Materi pertama yang akan kami bahas pada bab ini yaitu nifaq atau munafik. Nifaq berasal dari kata nafaqo yang berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, dan berpura-pura. Kata nifaq secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifaq ialah menyatakan keimanan padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Apa kata Al-Quran dan hadis tentang nifaq? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surah At-Taubah ayat 67. Rasulullah bersabda, An Hudzaifah qala innama kana nifaqo ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fa amal yauma fa innama huwal kufru ba'dal iman. Dari Hudzaifah, dia berkata, sesungguhnya dahulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam nifaq itu dinamakan sebagai kufur setelah beriman. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam perilaku nifaq. A. Nifaq amali urfi. Nifaq amali ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan adalah apabila seseorang berbohong dalam perkataannya, ingkar terhadap janjinya, dan hianat dari kepercayaan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 tanda orang munafik. Apabila ia berbicara, ia berbohong, apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. B. Nifaq imani atau syar'i. Nifaq imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti itu diancam neraka, sebab orang sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Nifaq imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti ini diancam neraka, sebab orang sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Contoh dari nifaq imani adalah sikap kemunafikan atas datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Rasulullah SAW bahwasannya tidak datang suatu bulan bagi orang-orang Islam lebih baik bagi mereka dari bulan Ramadan, dan tidak datang suatu bulan bagi orang-orang munafik lebih buruk dari bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan orang-orang yang beriman mempersiapkan segala kekuatan untuk beribadah. Adapun orang-orang munafik, tidaklah mereka persiapkan
seringkali mempersiapkan untuk melalaikan manusia dan aib-aib mereka, yaitu mereka jadikan kesempatan, sementara orang beriman dipergunakan kesempatan oleh orang-orang yang menyimpang. Hadis riwayat Ahmad. Cara menghindari perilaku nifaq. Yang pertama, dengan membiasakan berkata jujur. Jujur adalah sikap terpuji di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan apa yang dia ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur dan benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Cara menghindari perilaku nifaq yang kedua adalah dengan membiasakan diri untuk setia atau amanah. Setia atau amanah adalah sikap terpuji di mana seseorang berpegang teguh pada janji, pendirian, dan kepercayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Penyakit hati yang selanjutnya yaitu godop. Sebenarnya apa sih godop itu? Kata godop berasal dari kata godiba yagdabu yang berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, dan naik pitam. Kata godop secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas, dan godop juga merupakan fitrah manusia. Sedangkan menurut Al-Quran dan Hadis terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 133-134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan dalam hadis terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki berkata, berilah aku pesan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan marah. Laki-laki itu mengulang perkataannya, namun Rasulullah tetap bersabda, jangan marah. Dampak negatif perilaku godop. Yang pertama, keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat, menyebabkan sakit kepala dan berisiko menyebabkan serangan jantung. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan beberapa dampak negatif dari sikap marah. Pertama, menemui banyak kesulitan sehingga menyesal terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 78. Yang kedua, tidak mendapat keuntungan melainkan mendapatkan kerugian, terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 25. Dan yang ketiga, menerima murka dan laknat Allah, terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 9. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari perilaku godop? Pertama, meredam rasa amarah dengan sabar. Kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Keempat, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Dan yang terakhir, memberi maaf. Lalu penyakit hati yang terakhir yaitu keras hati. Apa itu keras hati? Keras hati atau qaswah al-qalb dalam bahasa Arab merujuk pada kondisi hati yang menjadi keras dan membatu. Fenomena ini menjadi salah satu peringatan serius dalam ajaran Islam karena bisa menjauhkan seseorang dari kebenaran dan menghalangi penerimaan hidayah Allah.
Dalam konteks ini, hati yang keras bukan hanya menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima wahyu atau nasihat, tetapi juga mencerminkan kemunduran dalam keimanan dan ibadah seseorang. Lalu, menurut pendapat Imam Al-Ghazali, hati terbagi menjadi 3. Yang pertama, hati yang sehat. Hati ini senantiasa terbuka untuk menerima petunjuk dan bimbingan Allah, serta berusaha mengikuti jalan yang benar dalam setiap tindakan dan keputusan. Yang kedua, hati yang sakit. Hati seperti ini seringkali terombang-ambing oleh godaan duniawi dan kebiasaan buruk yang mengikis kualitas keimanannya. Yang terakhir yaitu hati yang mati. Hati sudah terlampau keras dan membatu. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya sudah terjebak dalam kebiasaan dosa dan kemaksiatan yang terus-menerus, sehingga hatinya tidak lagi peka terhadap petunjuk Allah. Lantas, apa yang menjadi penyebab keras hati ini? Yang pertama yaitu kekufuran dan kemunafikan. Dalam surah Ali Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang yang kufur akan merasakan kerasnya hati sebagai hukuman atas penolakan mereka terhadap kebenaran. Yang kedua, kebiasaan dosa. Setiap dosa meninggalkan titik hitam di hati. Jika terus dilakukan, hati menjadi gelap dan keras. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kali seseorang berdosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Lalu yang ketiga, kelebihan makan dan tertawa. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak terlalu banyak tertawa karena dapat mematikan hati. Lalu yang terakhir yaitu kelalaian dari ketaatan. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah menggambarkan orang-orang yang lalai sebagai mereka yang memiliki hati, tetapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayatnya. Cara menghindari hati yang keras atau qaswa al-qalb. Untuk menjaga kelembutan hati, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, tadabbur Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya. Yang kedua, menjaga pola makan. Hindari makan berlebihan agar hati tetap peka. Dan yang ketiga, qiyamul lail. Bangun malam untuk beribadah. Dan yang keempat, tawaduk di akhir malam. Merendahkan diri di hadapan Allah saat sunyi. Dan yang kelima, bersahabat dengan orang saleh. Dekatkan diri dengan mereka yang berakhlak baik. Dan yang terakhir, keenam, berempati, peduli, dan peka terhadap penderitaan orang lain. Alhamdulillah, kita semua sudah belajar bersama tentang ragam penyakit hati. Ingat ya, hati yang bersih akan membuat hidup kita lebih tenang dan disukai banyak orang. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.